Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufliwia dengan NIM C100123165. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur saya yang sudah dikasih oleh dosen pengampu mata kuliah kultur jaringan, yaitu Bu Asna. Kali ini jurnal yang saya kutip itu berjudulkan metode perbanyakan tanaman ubi jalar ungu atau Ipomea batata poiret dengan teknik kultur jaringan atau stek planlet. Pertama-tama kita akan memasuki ke latar belakang. Ubi jalar ungu atau dengan nama latinnya Ipomea batata poiret merupakan sumber karbohidrat penting bagi beras dengan kandungan antosianin tinggi yang berfungsi sebagai antioksidan alami. Namun, produksi di Indonesia masih rendah. Rata-rata hanya 10 ton per hektar, jauh di bawah potensi 30-40 ton per hektar tentunya. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas adalah metode perbanyakan konvensional dengan stek yang menurunkan kualitas bibit serta daya tahan terhadap hama dan penyakit. Sementara itu, buah impor yang lebih berkualitas cenderung mahal dan sulit dijangkau oleh para petani di Indonesia. Kultur jaringan hadir sebagai solusi untuk menghasilkan bibit dalam jumlah banyak, sehat, seragam, dan bebas penyakit, serta tidak bergantung pada musim tertentu, sehingga berpotensi meningkatkan produktivitas ubi jalar itu secara berkelanjutan. Untuk materi yang akan dibahas ini ada 3. Yang pertama itu tahapan budidaya ubi jalar ungu secara kultur jaringan. Yang kedua, hasil penelitian jurnal dan kendala pada kultur jaringan ubi jalar ungu. Yang terakhir, yang ketiga, potensi kultur jaringan untuk perbanyakan dan konservasi varietas unggul. Untuk tahapan budidaya persiapan awal, yang pertama itu ada media kultur tentunya, yang berisi garam, mineral, vitamin, hormon, sukrosa, dan agar. Dengan media disterilisasi dengan autoklav 121 derajat Celcius 15 menit agar bebas kontaminasi. Yang kedua ini ada inisiasi explant. Explant ini diambil dari tunas muda atau meristem pucuk ubi jalar. Dengan lanjutannya itu jaringan muda lebih mudah bergenerasi karena memiliki peluang pertumbuhan yang lebih tinggi tentunya. Yang ketiga ada sterilisasi alat. Dilakukan di laminat airflow atau LAF. Selanjutnya explant direndam alkohol atau larutan klorin, disemprot, alat-alatnya itu disemprot oleh etanol dengan tujuan menghindari bakteri jamur sejak awal. Untuk tahapan budidaya lanjutannya itu ada di multiplikasi, pengakaran, dan aklimatisasi. Untuk multiplikasi ini, explant ditanam pada media untuk membentuk tunas yang baru. Lanjutnya itu disimpan dalam ruangan kultur steril dengan suhu kamar yang teratur. Sudah diatur berapa derajat Celcius gitu kurang lebihnya. Untuk kelima ini ada pengakaran. Explant mulai menumbuhkan akar yang menandakan bahwa kultur sebelumnya itu telah berhasil. Perlu pengamatan harian untuk memastikan tidak ada kontaminasi oleh gangguan seperti bakteri, jamur, atau gangguan yang lain. Yang keenam ini ada aklimatisasi. Aklimatisasi ini planlet dipindahkan dari in vitro ke rumah kaca, yang dimana ini untuk mengadaptasikan tumbuhan yang sudah tumbuh di dalam media tersebut dipindahkan ke rumah kaca untuk menyesuaikan suhu lingkungan sekitar untuk tanaman itu dipertumbuhkan kembali, yaitu menggunakan sungkup plastik untuk melindungi dari luar dan hama. Jika berhasil, planlet dapat tumbuh menjadi tanaman yang sempurna tentunya. Untuk hasil penelitian jurnal dan kendala pada kultur jaringan ubi ungu ini
Penelitian yang saya ambil ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil perbanyakan ubi jalar ungu dengan teknik kultur jaringan. Meskipun metode ini sangat menjanjikan, percobaan awal menghadapi kendala serius. Pada dua tahap pertama, semua media dan eksplan terkontaminasi 100% dan gagal. Eksplan berubah menjadi coklat, kehitaman, dan media ditumbuhi oleh jamur. Kontaminasi ini disebabkan olehnya kurang sterilisasi lingkungan dan peralatan laboratorium tentunya, serta prosedur sterilisasi eksplan yang tidak sempurna. Pada tahap ketiga, eksplan berhasil tumbuh 100%. Namun, tunas tersebut tidak dapat bertahan hidup lebih dari 2 minggu. Pengamatan menunjukkan bahwa eksplan menjadi berwarna coklat gelap dan jamur muncul di permukaan media dan batang eksplan. Pertumbuhan eksplan pada ubi jalar ungu juga bisa dibilang tergolong lambat. Selanjutnya, potensi kultur jaringan untuk perbanyakan konservasi dan varietas unggul. Potensi kultur jaringan untuk perbanyakan ubi jalar ungu. Kultur jaringan adalah metode yang sangat potensial untuk perbanyakan tanaman unggul, termasuk ubi jalar ungu. Metode ini memungkinkan perbanyakan bibit dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Dibandingkan dengan metode konvensional seperti stek, kultur jaringan memberikan beberapa keuntungan yang sangat signifikan. Yang pertama itu ada produksi bibit unggul. Teknik ini menghasilkan bibit yang bebas dari hama, penyakit, dan virus. Bibit yang dihasilkan juga sehat dan seragam dengan sifat yang persis sama seperti induknya. Yang kedua ada efisiensi waktu dan biaya. Perbanyakan dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung pada musim. Selain itu, biaya penyediaan bibitnya relatif lebih murah dibandingkan dengan bibit impor. Yang ketiga ini ada kuantitas dan ruang. Teknik ini hanya memerlukan sedikit bahan awal untuk menghasilkan bibit dan dengan jumlah yang banyak. Selain itu, tidak membutuhkan lahan yang luas untuk pembibitan. Kultur jaringan untuk konservasi varietas unggul. Selain perbanyakan, kultur jaringan juga berperan penting dalam upaya konservasi varietas unggul. Pembentukan varietas di sini ada 3 tentunya. Yang pertama itu ada perbaikan genetik. Perbanyakan tanaman secara in vitro diharapkan dapat membantu perbaikan genetik ubi jalar ungu dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua ini ada pembentukan varietas baru. Salah satu cara untuk menambah variasi genetik adalah melalui induksi kalus yang kemudian ditumbuhkan menjadi tanaman. Regenerasi ini dapat menghasilkan tanaman yang berbeda di asalnya akibat perubahan materi genetik. Dan yang terakhir ini mengatasi tantangan pertanian, yang dimana dengan teknik ini tantangan dalam pengembangan ubi jalar ungu ke depan adalah kultivar yang tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik, serta memproduksinya dalam jumlah yang banyak tentunya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.